Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Kamis sore ini pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam acara Majelis Ilmu Kita Syiar. Dan seperti biasa tadi telah diawali dengan sebuah lantunan musik Islami yang begitu indah yang telah dibawakan oleh El Hawa Musik. Dan tentunya di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik sekali yang nantinya akan diulas oleh Ustadz kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Yakni kita akan membahas terkait saling mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membahas tema tersebut tentunya sudah hadir di studio TVRI Jambi Al Ustadz kita yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir Ustadz Haji Ramli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Dan tentunya tidak hanya Ustadz kita yang hadir di studio TVRI Jambi dalam Majelis Ilmu Syiar juga seperti biasa menghadirkan, alhamdulillah Allah mudahkan langkah kakinya para ibu-ibu yang cantik ini, yakni Majelis Taklim yang insya Allah sudah siap nanti mendengarkan tausiah yang akan disampaikan. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Kita sapa, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, cantik sekali pada sore hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan secantik hatinya dan sebersih hatinya untuk siap menerima siraman rohani pada sore hari ini. Dan tentunya pemirsa di rumah kita juga mau menyapa El Hawa Musik yang telah menghibur kita di awal acara tadi. Kita sapa terlebih dahulu sudah hadir ada Mbak Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum El Hawa Musik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, itu yang terpenting ya. Dan pemirsa di rumah tentunya kita sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan terkait dengan tausiah yang akan disampaikan bagaimana seharusnya kita sesama makhluk Allah, ada hablum minan nas dan ada hablum minallah ya, untuk bisa saling mencintai sesama makhluk Allah. Karena Ustadz, kita tahu ya Ustadz ya, sekarang keadaan sedang memanas ya Ustadz ya. Nah, bagaimana rasa kita sesama makhluk Allah, bahkan justru tidak saling percaya gitu ya Ustadz ya. Bahkan justru kita tidak saling mencintai sehingga saling muncul penyakit-penyakit hati yang merusak nih Ustadz. Nah, lantas Ustadz, bagaimana sih esensi kita harus saling mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu Dharma Wanita Inspektorat Provinsi Jambi yang kami hormati, kami banggakan, El Hawa, Mbak Mukia yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini tema kita yaitu mencintai sesama makhluk Allah. Definisi makhluk Allah adalah selain daripada Allah itu adalah makhluk ya. Dan tidak hanya manusia ya. Pokoknya yang berubah-ubah ya. Jadi makhluk itu adalah bagian daripada alam. Dalam ilmu mantiq dikatakan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu baharu, setiap yang baharu pasti berubah. Yang baharu itu berubah.
Ya, cabai awalnya hijau berubah menjadi merah kuning, lalu kemudian merah, disebut dengan cabai nila masak. Nah, manusia itu bisa berubah. Dulu baiknya, kini lainnya dari dulu berubah. Dulu jahatnya dia tuh, kini baiknya minta ampun. Nah, itulah manusia bisa berubah. Berubah bisa karena faktor alamiah, ya, faktor alamiah, ya, kudratnya berubah, ya. Tapi ada juga berubah itu dari faktor-faktor eksternal yang ada di sekitarnya, ya, mempengaruhi apa yang terjadi pada dirinya, maka terjadi sebuah perubahan. Nah, tapi yang dipentingkan dalam materi kita hari ini dia menyayangi. Mungkin ada yang pernah nonton YouTube atau WA dikirim, ada buaya namanya Rizka, ya. Di mana tuh daerah? Tanjung Jabung Barat apa timur tuh? Ya. Kenapa? Idealnya dia itu pemangsa manusia, pemangsa hewan, ya. Apapun yang menjadi makanan biasanya dia akan mangsa. Tapi bisa dipeluk oleh ambok namanya. Ya. Kenapa? Karena dia telah memelihara yang namakan Rizka tadi itu dari kecil. Nah, hingga si buaya tadi itu sudah kenal, ini orang yang biasa setiap hari bagi makan saya. Sehingga keinginan untuk makan orang yang memberikan makan itu hilang. Yang muncul adalah rasa kasih sayang, ya. Mungkin kita pernah melihat ada harimau, ya. Orang tuh pergi ke hutan, ketemu harimau, anak harimau dibawa balik, dikasih makan tiap hari sampai besar. Akhirnya bermain-main biasa dengan harimau. Kenapa? Karena dia sudah merasa saling menyayangi. Jadi Allah pengen kita itu menyayangi itu tidak hanya sebatas manusia, bahkan harus menyayangi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya kita dalam fikih itu dilarang misalnya buang air di tanah yang berlubang, ya. Kenapa? Ya karena mungkin di lubang itu semut, ada semut, lagi sedang pemilihan kepala desa, ada tiba terkencing panas kan, banjir, saudara. Nah, kenapa itu tidak boleh? Jadi itu makhluk Allah. Apalagi kalau kita saling menyakiti kita dengan sesama manusia, ya. Jadi misalnya yang terjadi sekarang ya heboh misalnya antara Israel dan Palestina, ya. Nah, secara kemanusiaan, tidak usah secara keagamaan saja, secara kemanusiaan saja kita melihat orang kalau sudah dizolimi timbul rasa iba gitu. Apalagi saudara yang dizolimi itu ya satu agama dengan kita. Berarti kalau sudah satu agama dengan kita, dia saudara kita. Belum lagi dia di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Di tempat yang mulia itu ada masjid yang mulia, yaitu Masjid Al-Aqsa, di mana Rasulullah itu Isra Mi'rajnya, ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil baru naik ke Sidratul Muntaha. Di situ dia dizolimi. Ya, dengan berseloroh kawan bilang tadi, siapa kawannya bilang maunya kalau ke Gaza tuh kirim orang Palembang. No, di Palembang tuh roket tuh dimakan. Dia tanya tadi apa roket tuh? Roket itu rupanya sejenis kue. Kalau di Jambi ke orang nyebutnya risol, kalau di Palembang orang nyebutnya roket. Nah, kadang-kadang kita tuh kuenya sama, bahannya sama, namanya beda. Ya, Ibu, kalau ubi pisang dicampur dengan tepung digoreng bulat-bulat, apa namanya Bu? Godok. Kalau di kampung kami namanya plek kambing, ya. Nah, tahu ya? Artinya apa? Nah, jadi artinya kita, makanya saya hari ini pakai Palestina, ya. Saya mantu mungkin nak perang saya tidak sanggup. Tapi saya pengen nak nunjukkan di hadapan Allah bahwa saya ini di pihak, ya, saudara kita yang ada di
Palestina. Beberapa kawan sudah mulai belajar taklim kita, sudah tidak mau lagi air minumnya yang pakai produk Israel kan. Cari-cari yang produk. Tapi katanya di Israel juga dia memboikot produk kita, Bu. Rupanya yang diboikotnya itu apa? Lontong, pempek, soto ya, bakso, terlah kan. Nah, diboikot lah ya. Baik, Ustadz, tentunya nanti kita akan sambung kembali Ustadz ya, terkait bagaimana kita sesama manusia juga harus saling mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait dengan tema kita ialah saling mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Haji Ramli. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Darma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Ustadz, kita kembali lagi Ustadz ya, bahwa bagaimana seharusnya manusia itu saling mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman saat ini ya Ustadz ya, dengan kecanggihan teknologi, kita tidak bisa memungkiri bahwa rasa cuek ya, tidak peduli dengan sesama ini sudah mulai terlihat nih Ustadz ya. Nah, kemudian dengan fenomena-fenomena yang terjadi ini Ustadz, lantas kenapa kita harus bisa saling mencintai sesama makhluk Allah sendiri Ustadz? Sementara sama manusia dengan hewan, manusia dengan sesama manusia saja saling cuek nih Ustadz. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini tidak bisa sendirian. Hidup ini saling bertergantungan antara satu dengan yang lainnya ya. Artinya kita membutuhkan orang lain, dan orang lain pun membutuhkan kita. Maka hidup ya, sering kata orang zaman sekarang ini makin canggih ya, terpiling kemana-mana, tapi tetangga sebelah kadang tidak kenal. Janjian bertemu sering, pak ketemu main HP masing-masing ya. Nah, ini kadang-kadang jadi problem kita. Jarak kita memang semakin dekat, kadang-kadang hati kita semakin lama semakin menjauh. Nah, ini memerlukan kita, apalagi kita yang di kota ini kan. Kita di kota ini kan pada umumnya tidak sekampung kita hadir di sini. Ada Ibu Inspektorat ini saya yakin di sini ada orang Jambi asal Jawa, ada orang Jambi asal Padang, orang Jambi ya asal Palembang. Ngumpul kita di sini, ikalah saudara kita. Ya, jika menjerit kita kesakitan, yang mendengar pertama tetangga sebelah rumah kita. Maka jangan menyendiri di tengah keramaian. Ya. Jangan merasa bisa menyelesaikan semua urusan. Ya, sering orang katakan, ya, kalaupun lagi naik daun jangan sombong. Yang lagi naik dahan, lagi jatuh, apalagi naik daun. Artinya, ya, kita butuh orang lain. Maka oleh karena itu kita tidak boleh hidup ini sombong. Bahkan dalam agama kita itu katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum dia sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang kepada dirinya sendiri. Ya, kita ini kan tercipta dari tanah, berdiri di atas tanah, makan dari hasil tanah, nanti akan masuk ke dalam tanah. Maka jangan bersifat seperti langit ya, karena kita masih mijak tanah. Dengan demikian kita selalu merasa bahwa kita butuh orang lain. Nah, untuk butuh orang lain kita memerlukan hubungan yang akrab, hubungan yang baik ya. Maka hal-hal yang bisa mengeratkan hubungan silaturahim itu ya jalankan. Ya, menyapa. Kalau Rasulullah itu kalau bertemu beliau berusaha untuk duluan menegur daripada orang yang dia temui, duluan senyum daripada orang yang bertemu dengan beliau. Ada banyak jalan kita
Ya, melalui WA kita sekarang, apa sekedarnya bu, apa kabar kini, sehat lah kalau itu ya cuman cukup lah, ya cukup lah, jangan intip ya gawe. Yang intip di grup itu masuk kata-kata ngintip ya gawe, ya dak komen dak pernah, dak apa dak pernah, dak tiba kada pengumuman bakalan dapat duit baru nongol dia di dalam grup itu. Nah artinya kita tidak boleh mencari aib orang, ada. Apalagi sekarang ada zaman apa tahun politik atau orang. Silahkan mau memilih salah satu capres tapi tak usah menghina capres yang lain. Silahkan nak milih Prabowo, pilihlah tapi jangan ngatoi Anies dan Ganjar. Nak milih Ganjar, pilihlah tapi tak usah ngatoi Anies dan Prabowo. Nak milih apa Anies silahkan. Ada. Tapi tak usah ngatoi Prabowo dan Ganjar. Pilihlah, aku jagoan aku kok. Dia kok padek lah. Yang lain tu aku dah tahulah apa padek apa tidak. Pokoknya ya suami aku kok lah. Nak. Aku kok suami aku. Suami orang lain urusan dia lah. Nak. Nah, kita ni kadang-kadang sering banyak mikirkan duit dalam kantong orang sehingga lupa dengan duit dalam kantong kita sendiri, ya nak. Membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang. Tak ada untungnya, tak? Perlunya bergaya, berias, bercantik, beraya tu pos lagi gadis lah bu. Ha? Kalau sudah punya laki tak perlu lagi dah. Untuk dah. Artinya untuk apa? Untuk apa beraya ni anak elok-elok dah. Nah, kena kita ya begitu pun suami kita tak perlu gagah-gagah beraya ni lagi. Ya. Kenapa? Ya saya sudah inilah takdir Allah, ikulah jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah untuk saya, kan begitu. Nah, kita tak boleh, ibu mau tak dibandingkan dengan perempuan lain? Tak mau dah. Tak mau. Ya. Sudahlah, dah. Jangan sampai kadang-kadang ini kawan ni kadang bini orang tu kadang-kadang gini dengan orang lain ramah, dengan suaminya dewek dak ramah. Ketemu Pak RT, Pak RT. Apa kabar Pak RT? Lah balik Pak RT. Apa kata suaminya? Kawinlah kau dengan ketua RT tu. Nah, artinya apa ya, biasa-biasa hidup ini, biasa-biasa ya rezeki ya biasa. Kita kan ada nampak siapa di antara kita duit yang paling banyak, paling dikit. Kalau kita tak cerita kepada orang, maka tak perlu kita ceritakan bayar berapa harta yang ada kita punya. Nanti biarlah inspektorat yang meriksa. Nah, artinya apa? Hidup ini ya normal-normal sajalah. Ambillah zona-zona aman saja. Jadi orang mengatakan jangan terlalu banyak persyaratan untuk bahagia. Nah, kalau duit banyak baru bahagia, duit dah banyak-banyak. Macam kata rezeki duit macam-macam tanya anak ayam, yang kau masuk, yang kau melompat, yang kau masuk, kau melompat, yang kau masuk, yang kau melompat, mati dah. Udahlah dah. Tapi kalau kita banding-bandingkan dengan kita waktu masih gadis dulu, rasanya lah kayo lah gitu. Ni tak? Tak usah bandingkan orang, tak? Saya tak usah membandingkan diri saya dengan orang tetangga saya. Saya cukup membandingkan diri saya saat dulu saya masih SD. Nah, jangankan nak beli motor, beli sepeda ni dah telap makin ni alhamdulillah dah. Walaupun mobilnya kredit, yang penting masih punya mobil. Biasalah minjam, kata kawan negara lagi berhutang, apalagi kita dah. Tapi ya alhamdulillah dah. Dulu di rumah kita di dusun papan tu adalah bolong-bolong dikit-dikit, itulah angin masuk ke dalam kan. Alhamdulillah lah bersemen rumah kita. Walaupun kalau bandingkan dengan rumah kanti, mungkin rumah kita paling kecil, ya. Tapi cukuplah rasanya untuk menjadikan hidup kita ya bahagia. Maka jangan sampai nanti kata orang, banyak sekarang orang ni kesepian di tengah keramaian, sempit di rumah yang lapang. Kenapa ya gitu tadi? Hatinya jauh. Maka dalam urusan dunia banyaklah nengok ke bawah. Dalam urusan akhirat banyaklah nengok ke atas. Dia tu aku tengok samalah umurnya dengan aku ni, tak pula tua, tapi aku tengok rajin ni dia puasa Senin Khamis. Dia tu aku tengok dah pula kayu-kayu ni anda. Rasanya samalah pangkatnya dengan orang rumah ni, dengan abang dia ni sama-sama 4A lah. Tunjangan kinerjanya samalah rasanya. Tapi rajin ni aku tengok dia tu sedekah. Awak pengen go macam tu. Itu namanya hal-hal yang baik, kita perlu mencontoh orang. Ya, maka kalau cari kawan tu kalau dapat ada. Kalau kita bodoh, carilah kawan yang lebih pintar dah. Nah, kalau kita ni agak kurang rajin ibadahnya, kurang disiplin, carilah kawan yang rajin ibadah ada. Nah,
Kalau kita rasanya agak berkaca-kaca itu agak jelek dikit, carilah kawan yang lebih jelek supaya kita nampak lebih cantik. Ukuran itu kan ngukur begitu saja. Artinya maksud saya gini ya cukup lah. Jadi kita kalau ketemu dengan orang itu tidak merasa sungkan dengan siapapun, ya. Kita tidak boleh merasa rendah diri, ya. Tapi kita perlu menjadi orang yang rendah hati. Nah, rendah diri itu apa? Ada enak ngumpul situ, itu eselon 2 galau. Ada apa yang membuat kita harus rendah depan dia? Kita minta makan dengan dia, ada. Kita makan masak dewe, ada. Kita belanja duit kita lah. Dia makhluk Allah, saya pun makhluk Allah. Ana nisa wa anta wa anti nisa. Aku perempuan, kau juga perempuan. Ana rijal wa anta rijal. Aku laki-laki, engkau laki-laki. Yang membedakan kita inna akramakum indallah atqakum. Jadi kita berkawan tidak perlu milih orang, tidak milih sahabat, tidak bisa milih ini garis keturunan darah biru, ini orangnya kayo, ini keturunan kita sama-sama makhluk Allah. Kita harus saling sayang menyayangi. Jadi jangan sekali-kali kita mencari aib orang, ya. Kalau kita nunjuk orang, itu tunjuk ada jempol ke bawah, telunjuk ke sana, 3 ke diri kita. Tentunya kita ya membuka aib orang satu, samalah kita nanti Allah akan buka aib kita banyak. Kita ini punya aib galau-galau, Bu. Saya ini dianggap ibu baik karena kita baru ketemu sekali inilah. Seminggu baik kita berkawan akan nampaklah kejelekan-kejelekan. Tapi kalau kamu ingin mencari orang yang tidak pernah cacat, ya, maka kamu akan kesepian dan tidak akan punya sahabat. Kalau kau ingin mencari istri yang tidak punya kekurangan seumur hidup, kau akan menjadi bujangan lapu. Tidak ada satu perempuan pun yang tidak punya kesalahan. Kalau kau ingin mencari laki-laki yang sempurna di dunia ini, selamanya kau akan menggadis. Kau tidak akan punya. Ya ada lebih, ada kurang. Dia tuh memang pendek orang, tapi senyumnya elok. Itu namanya ada kelebihan, ada kekurangan. Dia tuh senyumnya tidak pula begitu nian, tapi badannya eloknya, langsingnya, ini macam-macam ada. Macam-macam. Dulu pernah ada itu Menteri datang ke kabupaten, disambut oleh bupati. Pas balik dihibur dengan organ tunggal. Naik biduan pertama, orangnya jelek, perempuannya, tapi suaranya enak. Pas nyanyi separuh tepuk tangan. Naik lagi biduan kedua, ya. Orangnya cantik, tapi suaranya jelek. Ya, habisnya naik pula biduan yang ketiga. Sudahlah jelek, suaranya jelek pula. Ya, pas turun, kalau tepuk tangan sampai berdiri pula. Apa kata Pak Menteri, Pak Bupati? Heran saya, ngapa? Kalau pertama tadi okey lah, walaupun jelek, tapi suaranya enak. Yang kedua, walaupun suaranya jelek, tapi kan orangnya cantik. Yang ketiga, sudahlah jelek, suaranya jelek pula, tapi orang tepuk tangan. Apa kata Bupati berbisik? Bini saya tu Pak, kalau bini Bupati. Rupanya kawan tepuk tangan nak menghormati Pak Bupati. Nah, jadi biasalah, tidak ada yang sempurna. Maka baik, ketika Ustaz, kita tidak bisa menuntut orang sempurna, jangan menuntut diri sendiri untuk juga sempurna. Baik, nanti kita sambung kembali ya Ustaz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait saling mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz, di segmen kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada majelis taklim kita yang telah hadir dari Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk bertanya ya Ustadz ya. Baik, Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ustadz Haji Ramli, saya ingin menanyakan mengenai semut. Jadi semut ini di rumah itu kan di meja makan sering ada semut. Dan kadang sudah kita juga kasihkan dengan kapur untuk menghindari supaya tidak naik. Nah,
Saya itu kadang-kadang sedih gimana ya, kok makanan bisa sudah saya kasih masih ada semut naik. Itu makhluk juga, makhluk Allah juga. Dia juga mau cari makan. Tapi kita juga tidak ingin makanan kita juga dikerumuni semut gitu. Nah, bagaimana kita mengusir semut dengan cara yang cerdas, yang baik, sehingga kita tetap sama-sama menyayangi makhluk Allah, sama-sama mencari makan. Itu yang pertama, yang di meja makan dan di rumah makan. Yang kedua, kadang-kadang di pojok-pojok rumah itu juga kadang keluar semut merah dari liang. Tadi Ustadz sampaikan, janganlah disiram dengan, saya tidak. Tetapi pada saat cuaca tertentu, itu memang keluar semut dengan telur-telurnya yang kemana-mana. Kita mau usir, itu makhluk Allah, tapi kalau nggak diusir bisa menggigit. Jadi bagaimana solusinya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Ibu? Oh ya, saya tadi lupa. Saya Yuyun Purwantari dari Dharma Wanita Unsur Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Ya. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu Yuyun. Yang kedua kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya Israel ya Ustaz ya, Israel dengan Palestina. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap perilaku orang Israel yang dari kemanusiaan dan cinta kepada Allah? Satu lagi ya Ustaz, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memupuk rasa cinta kita kepada pasangan, anak-anak, dan keluarga. Terima kasih Ustaz, saya Ibu Ramina. Iya Ibu ya, Pak Yuna ya Bu ya. Baik, pertanyaan ketiga kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Di sini Pak Ustadz, saya mau nanyakan bagaimana cara kita menerapkan dan mengembangkan sikap saling menyayangi sama-sama makhluk Allah ataupun dengan sama-sama kita manusia, yang mana kita kan di masyarakat kan berbagai macam ras, kadang agama. Di sini saya mau bertanya sama Ustadz bagaimana cara kita mengembangkannya. Demikian Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sungguh pertanyaan yang luar biasa sekali ya Ustadz ya. Kita sudah ada 3 penanya. Nah yang pertama dulu nih Ustadz, ini dari Bu Yuyun nih Ustadz ya. Ini biasa di meja makan Ustadz ya, atau di pojok-pojok rumah kita nih sering ada semut nih Ustadz. Lantas bagaimana seharusnya cara kita mengusirnya dengan tetap mencintai sesama makhluk Allah itu sendiri Ustadz? Terima kasih Bu. Bahkan di Al-Quran itu ada surah khusus semut, nama surah An-Naml ya. Nah, jadi memang ada banyak cara. Mungkin kita pertama tidak dengan cara membunuhnya. Mungkin ada semacam obat yang kalau dekat dia lari, kayak gitu kan. Kalau bisa yang seperti itu. Nah, yang kedua kadang-kadang memang semut itu sifat persaudaraannya antara semut itu Bu tinggi Bu. Ya, kalau dia sudah mulai bertemu tuh pasti berhenti nih gini, berhenti, tunggu lagi berhenti, kayak membisikkan sana udah makan, datang sana yuk kan, kayak gitulah, kayak kalau dibuat macam filosofinya. Yang kedua ada orang ngomong juga sama rombongan semut ini, tolong wahai ya makhluk atau rakyat Nabi Sulaiman, jangan lagi nongok di sini. Ini tempat meja makan kami. Kalau masih nongok di sini, mohon maaf. Jangan salahkan kami kalau kami akan mengusir engkau dengan cara yang kasar. Ada yang seperti itu. Sebab bagi kita makhluk itu bisa mengerti bahasa manusia, kita yang tidak mengerti bahasa semut. Ada. Walaupun dia kadang-kadang cuman nengok baik ya. Nah, ini oleh karena itu maka orang sebutnya semut-semut nakal ya. Ya, semut nakal. Ya. Kan ada nyanyi Obi Mesak tu kan, malah dia malu bertemu semut merah ya.
Nah, artinya apa? Biarkan saja, ya upayakanlah. Biasanya dia betul mengada tempat-tempat yang bukan kotor, bukan yang biasanya ada sampah. Dia hobi nongoknya di situ. Memang kalau yang namanya apalagi semut yang kita sebut dengan semut api ya, yang merah itu kalau sudah digigitnya sakitnya Bu ya. Ya, sakitnya lah ya. Ya dia itu biasanya kalau sudah terdesak, terjepit dia akan gigit. Itulah orang bilang semut pun kalau sudah terjepit ngigit itulah, apalagi manusia. Nah, jadi oleh karena itu berusahalah sedapat mungkin ya untuk menyayangi makhluk Allah, masuk diantaranya yaitu dah semut tadi ya, kecuali memang dia sudah mengganggu kita ya. Nah, yang kedua apa pertanyaan yang kedua tadi? Ustadz tadi bagaimana pandangan Ustadz terhadap perilaku orang-orang Israel itu sendiri? Oh Ustadz? ibu tadi ya, Iya. Israel. Yang jelas Israel itu kan awalnya kan kalau kita baca sejarah dia lari dari Nazi ya, perang Nazi, lari tidak ada tempat, dibagilah tempat oleh orang Palestina. Nonggoklah kamu di sini, untuk kalau kamu masih nonggok di sana nanti dibunuh oleh tentara Nazi. Nah, sudah dapat tempat nih kainaan, manggil kawan ini, manggil kawan, berkumpul akhirnya yo jadilah Belanda nanam belewa. Tahu jalan belewa? Nah, tanam jika mano nang ujung nyakar ke sana itu dianggap tanah dia galau kan. Nah, jadi artinya itu disebut dengan penjajah. Awalnya kan dibantu Israel tuh, tapi pada akhirnya ingin menguasai. Nah, yang marah itu kan pada puncak kemarahan orang Palestina itu kan saat dia membuat acara kemaksiatan di Al-Aqsa. Nah, diusir, dimarah dia pun. Nah, saat itu mulai terjadi perlawanan. Nah, sekarang ini kan umat Islam, saudara kita, anak-anak tidak ada berdosa, tidak ada tahu apa-apa kan. Orang Islam itu pernah go perang, Rasulullah perang, penguasai Mekah, apa kata Rasulullah? Yang tua, anak-anak, perempuan yang tidak mampu untuk berperang silakan masuk dalam rumah. Yang laki-laki yang gagah perang, keluarlah kamu. Kita berperang satu lawan satu. Bukannya nang lemah ya. Jadi prinsip Islam itu tidak ada munu orang betino, apalagi orang hamil, anak kecil, tidak ada itu. Perang dia nama perang bertarung itu ya. Satu lawan satu, bertarung betul-betul. Nah, ini yang terjadi seperti itu, dibom dari atas. Orang Palestina tidak punya apa. Nah, kita menunjukkan solidaritas kita. Nah, cara kita lah, ya, nak bantu ke sana. Kadang-kadang makanan dibawa di jalan ditembaki oleh orang Israel tadi. Ya, nah, kita nak bantu alat perang, kita dibatasi oleh hubungan diplomatik dengan negara-negara sekitar. Ya. Takutnya kaget kita bukan dengan Israel lagi lawannya kan. Tentu, nah, kan negara kita bukan berarti tidak penakut, tapi tentu melihat bagaimana cara kita membantu. Nah, kita sekarang donasi ini. Nah, ini kan membantu juga apa namanya itu boikot ini kan agak miris caranya. Di satu sisi kita memboikot supaya dana ini tidak dijadikan alat untuk membeli senjata membantu orang Israel. Di sisi lain kadang-kadang pabriknya ada Indonesia nih, tenaga kerjanya orang Indonesia, beli bahannya di Indonesia. Kalau pabrik itu tutup nanti jangan-jangan malah pengangguran nang Batam. Nah, ini kadang-kadang kan jadi problem. Nah, kadang-kadang satu masalah menimbulkan masalah-masalah. Tapi intinya kita bantu ya orang Palestina dengan doa. Ya, saya kalau setiap kunut subuh baca lah ya, minta bantu Palestina. Baik, itu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan terjawab ya Ustadz ya. Penanya yang ketiga tadi, bagaimana cara kita bisa mengembangkan sikap saling mencintai kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa kalau kita dicubit sakit, orang pun disukin. Kalau kita senang dengan ungkapan, dengan orang menyanjung kita berusahalah. Kalaupun kita tidak dapat ya, tidak dapat nolong, minimal tidak mencegah orang kalau mau menolong. Nah, kalaupun kita tidak dapat membuat orang tersenyum, minimal kita tidak membuatnya menangis. Nah, ini cara-cara kita lah yang ya. Kalau kita tidak dapat membuat suami kita bahagia, minimal kita tidak membuatnya susah. Nah, jangan sampai senyum kita berdasarkan tanggal.
Ya, lagi tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai 5 lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Mulai tanggal 20 mulai sengsara, aku sengsara. Nah, padahal dia itu gaji itu kita juga yang pegang, Bu ya. Nah, tapi sudahlah. Artinya yang kedua bagaimana kita menciptakan, ya itu tadi. Kita usahakan setiap perbuatan baik kita itu karena Allah. Kalau saya berbuat baik dengan ini, jangan minta balasan dengan dia. Balasnya dari Allah, Maka kita tidak ada ngomong dia berapa 3 kali ketemu udah balik dari Padang, tidak ada sebungkus pun sanjai sampai ke rumah nih. Aku lah 3 kali balik dari Kerinci lah 3 kilo pokat naik ke rumah dia tuh ada balanya. Karena kita berbuat baik dengan orang jangan minta balasan dengan dia, minta balasan dari Allah. Urusan dia nak balas, nak ingat tidak dengan perbuatan baik kita biarlah. Iya, ya Ustadz ya. Mudah-mudahan terjawab Ustadz ya pertanyaan tadi dari Ibu ya semuanya ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena kami masih akan segera kembali dan tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini dengan pembahasan kita ialah saling mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Haji Ramli, dan tentunya bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Dan Ustadz, tentunya di segmen akhir ini tak terasa Ustadz, lantas bagaimana seharusnya upaya yang kita lakukan Ustadz untuk kita bisa saling mencintai dan terus memupuk rasa cinta itu di dalam hati kita agar kita bisa saling menghargai dan mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa TVRI yang berbahagia, kata Rasulullah bahwa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasudduhu ba'duhu ba'd. Mukmin dan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, antara satu dengan lain haruslah saling menguatkan. Nah, saling menguatkan. Jadi saling menguatkan. Kadang-kadang kita curhat dengan orang. Ya, kenapa kita curhat? Kita merasa lemah. Lalu minta orang itu memberikan penyemangat dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kalau peristiwa itu dijadikan dengan kita, belum juga kita tentu setangguh itu kan. Kau tuh belum ada merasakan baik kata dia. Kalau kamu merasakan, aku rasakan ya. Belum tentu kau sanggup bertahan, itu lagunya dah. Nah, artinya apa? Teruslah kita saling menyayangi, sayangi orang ya, cintai mereka. Bahwa kita ini bukan orang yang terhormat, tapi kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan kita bukan diukur pada diri kita, yang ukur kemuliaan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan orang menghormati kita, tapi kita bukan orang yang minta dihormati. Maka zikir kita yang pertama apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah yang Maha Suci, Kau yang Maha Kotor. Maka tak pantas kita dianggap diri lebih suci daripada orang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang berhak dipuji. Saya ni siapa? Apalah minta dipuji. Tak dekati hal-hal yang pantas untuk di Allahu Akbar. Allah yang maha besar ni yang maha kecil. Maka tak pantas ini menganggap diri lebih besar daripada orang lain. Saya rasa itu saja. Baik, itu ya Ustadz ya. Ustadz, tentu waktu juga yang harus memisahkan perjumpaan kita pada sore hari ini. Ustadz tentunya terima kasih banyak atas tausiah yang telah disampaikan. Mudah-mudahan pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, ibu-ibu majelis taklim yang hadir juga semuanya bisa memetik hikmah dari apa yang telah disampaikan. Dan tentunya kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim DWP Unsur Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Ibu, mudah-mudahan lain kesempatan bisa singgah kembali ke sini ya Bu ya. Amin. Di Majelis Ilmu Syiar. Dan pemirsa di rumah tentunya juga terima kasih banyak dan terus saksikan Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi punya kita. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.